hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Angga Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan fungsi dari VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga XLOOKUP yang ada di Microsoft Excel. Baik, kita akan mulai saja. Yang pertama kita buka Excel-nya. Oke, kemudian kita buka file yang kemarin. Nah, di sini untuk latihan kita, yaitu latihan dari fungsi VLOOKUP dan XLOOKUP. Kita bikin latihan dulu ya. Pertama kita bikin judulnya dulu, fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga XLOOKUP. Terus ini kita tarik ke sel mana supaya judulnya panjang ya. Untuk shortcutnya kita bisa pakai maaf. Di sini karena dia cuma ada di satu aja dan teksnya ini tuh menutupi sel lain, supaya jadinya dari sel A sampai ke sel K ini adalah judulnya aja. Kita pakai yang namanya merge and center dengan cara shortcutnya itu Alt H M C. Nah, kemudian kita kasih warnanya terserah aja. Ini aja deh. Oke. Kemudian di sini kita bikin datanya. Cuman untuk data kita bisa menggunakan data yang ada di fungsi logika ini. Oke, kita coba copy aja dari sini, dari nomor, nama, dan juga nilai. Nah, di sini kan nomornya itu acak-acakan lagi kan. Karena apa? Karena selnya itu tuh yang ada di sini awalnya, bukan yang di sini. Jadi kita ganti aja. Tapi sebelum itu kita kasih tambahan dulu ya. Ini kita kasih tambahan sel untuk si nomor induk siswa. Kita klik kanan, insert. Oke. Kemudian di sini kita akan mau menaruh gender kan, yang kita akan tes atau kita akan latihankan hari ini itu ada gender, terus ada endingnya, terus juga ada nilai by if, nilai by VLOOKUP, dan juga nilai by HLOOKUP. Kita kasih untuk gender sama endingnya, ada gender 1, ending by if 1, dan juga ending by HLOOKUP 1. Kita tambahkan sini sebanyak 3 sel. Oke, kita klik kanan, insert. Oke, di sini kita pilih aja. Nah, ini juga pilih karena sekarang gender itu pilih aja. Oke, kita klik sini yang perlu ya, di gender is, kemudian gender, kemudian ending if, kemudian ending by HLOOKUP. Karena di sini teksnya kayak kepotong gitu kan, maka ada typo. Kita karena di sini teksnya itu kepotong, kita pakai yang namanya wrap text. Kita Alt H W. Nah, baru di sini jadinya nggak kepotong lagi. Terus di sini kita tambahin lagi, di sini nilai by if, nilai huruf ya ini ya. Nilai huruf by if, nilai huruf by VLOOKUP, nilai huruf by HLOOKUP. Ditambah aja juga. Insert, klik kanan. Ini kita kasih border juga semuanya. Shortcut itu Alt H. Ini Alt H. Ini kasih juga nilai huruf by if. Ini juga ada potong kita shortcut juga Alt H W. Ini juga nilai huruf by VLOOKUP. Kita shortcut juga Alt H W. Sini juga sama, tapi sini adalah HLOOKUP. Nilai huruf by HLOOKUP. Oke, kita sama lagi. Nah, sini sudah judulnya semua. Kita boldkan karena ini adalah judulnya. Bentar, kita
pindahkan dulu sedikit ke bawah, karena nanti di atasnya itu kita bakal mengisi yang namanya XLOOKUP itu. Oke, segini cukup. Nah, ini kita ganti ya. Ini kita hapus menjadi ini. Kita pakai yang ini, B5 ini. Baru kita kunci dengan Fn F4, baru enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali aja tanda tambah ini. Nah, jadi deh. Kemudian kita bikin niche-nya kita ketik sembarang aja ya. Pulang ngetik. Dah, kayak gini aja. Kita kemudian bikin gendernya sekarang ya. Gendernya karena di sini kita mau bikin by lookup, berarti data lookup itu tuh berarti sebuah data yang bentuknya itu tuh horizontal. Data lookup yang namanya yang pembuatan datanya itu miring gitu. Jadi kita bikin aja langsung gender, bawahnya ending. Gender di sini kita pakai man dan juga woman. Kemudian, nah yang satu ini tambahannya itu gender yang melenceng. Jadi kita bikin guide. Dah. Siapa yang guide? Halo. Nggak bercanda ya guys. Kemudian kita bikin endingnya di sini. Kalau man atau woman, karena emang itu adalah gender yang dinormalisasikan di dunia ini, jadi kita pakai surga. Bahasa Inggrisnya adalah heaven. Ini juga heaven. Nah, karena yang melenceng di sini tidak diterima di dunia ini, jadi kita pakai yang namanya hell. Karena orang-orang gay cocok untuk masuk hell. Ya, kita kasih bordernya. Tadi shortcutnya Alt HBA. Kita kasih warna di judulnya dan itu kita tebalkan juga. Ini aja warnanya. Oke. Kita sekarang mulai untuk mencoba menentukan gendernya ini. Kita punya cara supaya kita tidak ngetik kayak man, woman, itu memakan waktu ya guys. Jadi kita pakai yang namanya ini, kita blok dulu sel data dari gender yang kosong ini ya, dari Ahmad Pranowo, Diava Oktaviani, Ihsan Alvano segala macam. Kita udah blok semua nih. Kita ke data, terus kita ke ini namanya data validasi. Kita klik yang tanda panah ini, kita klik data validasi. Di sini kita ganti dari any value-nya, kita ganti menjadi list. Nah, di sini source-nya kita isi ini semua ya, gender ini. Kita kan mau menentukan gender nih, berarti kita bikin dari man sampai woman dan juga guy ini. Caranya kita blok aja. Dah, nah di sini udah otomatis kekunci. Sini udah kekunci, kita tinggal langsung enter aja atau oke. Dah, di sini udah bisa nih. Kita coba. Nah, di sini kita bisa langsung bikin yang namanya man, woman atau itu dengan otomatis ya. Maaf suaranya serak. Baru bangun tidur. Kita langsung aja bikin ini sembarang aja ya. Maaf ya buat yang namanya gay, ini kan sebagai contoh aja ya. Oke, ini kita langsung bikin ending by if nya dengan cara, kalau if itu kan caranya sama dengan if buka kurung, kita klik gendernya ini, kita titik koma, atau mungkin dari versi Excel kalian bisa pakai koma aja. Kalau di versi aku itu pakainya yang titik koma. Salah.
jika gender dari Ahmad Pranowo adalah woman, tapi di sini kita bikin yang salahnya dulu, sama dengan yang salahnya itu kan guy kan, guy, maka dia akan masuk hell atau masuk neraka. Jika dia adalah woman, maka kita bikin dia masuk surga, heaven, tutup kurung, enter. Nah, karena dia di sini gendernya woman, jadi dia masuk heaven. Kita langsung klik 2 kali aja. Oke. Nah, sekarang di sini ending by lookup. Kita coba ending by lookup-nya ya. Sama dengan lookup buka kurung, lookup value itu data yang mana yang mau kita gunakan untuk melakukan pencarian data lookup ini. Ini kita klik ini di data gendernya, kita titik koma. Nah, di sini kita blok semuanya ya. Oke. Kemudian setelah di blok maksudnya, kita F4 kita kunci ya. Kita cari. Nah, di sini ini row index number. Row index number tuh maksudnya tuh kayak ending ini tuh ada di baris kemana, di baris ke berapa. Nah, ending ini kan ada di baris kedua nih, jadi kita bikin 2 titik koma lagi. Karena di sini kita mau bikin di sini ada bedanya nih, ada true sama false. Kalau true itu kita mencari data yang hasilnya tuh mendekati dari hasil dari data yang kita sajikan. Kalau false itu berarti kita mencari data yang valid, berarti kita data yang selaras sama data yang kita sajikan ini. Karena kita mau cari data yang valid, jadi kita pakai false. Kita ketik false, tutup kurung, enter. Nah, di sini dapatlah ending by lookup dari woman itu heaven juga. Kita klik 2 kali. Oke, lanjut kita ke nilai huruf by if. Nilai huruf by if itu sama kayak yang kemarin kita pelajari di fungsi logika if atau di statistika juga sama. Tapi di sini karena datanya belum ada, kita bikin datanya dulu. Nilai sebelahnya ada huruf. Kita bikin dari range sampai ke besar yang dari 0, 60, 70, 80, 90. Oke, nilai hurufnya di sini. Nilai hurufnya itu yang untuk 0. Itu maksud 0 itu dia ada range gitu loh. Dari ini 90 ini 90 sampai 100, 60 sampai 90, 70 sampai 80, 60 sampai 70, 0 sampai 50. Itu di atas itu nilai hurufnya kalau misalnya dari 0 sampai 50 itu kalau 60 sampai 70 itu J, 70 sampai 80 J, 80 sampai 90 B, dan 90 sampai 100 juga. Nah, kita langsung borderkan aja Alt HBA. Kita kasih tanda di headernya, di judulnya. Kita tengahkan. Oke. Di sini kita langsung coba nilai huruf by if-nya ya. Sama dengan if nilai ini kan di sel H nomor 6 kan. Jadi kita bikin H6 itu lebih besar dari 90, maka dia akan mendapatkan A. Kemudian if lagi, jika H6 atau jika nilai dari Ahmad Pranowo itu lebih besar dari 80, maka ia akan mendapatkan nilai B. Kemudian if lagi, jika nilai Pranowo lebih besar dari 70, maka dia akan mendapatkan nilai C. If lagi, jika nilai Pranowo lebih besar dari apa namanya 80, maka dia akan mendapatkan nilai B. Kemudian kita if lagi yang terakhir, buka kurung, H6 lebih besar dari 90 akan mendapatkan nilai A. Ini kayaknya ada yang salah deh. Nah, di sini ini titik koma, titik 2 bukan titik koma harusnya. Nah, jadinya semuanya biru semua di kolom yang nilainya. Tadi kan nggak ada berwarna kan. Dan kita tutup aja karena di sini if-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kok gitu? Maaf, salah guys. Bentar ya. Aduh. Karena di sini kan pertama 90 A, 80 B, 70 C, 60 dong. Sini 60. D maksudnya.
Nah ini langsung aja kita ketik. Nah kita tutup lagi dua kali. Berapa F-nya yang ada di sini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, tutup. Oh maaf, kita harusnya pakai tanda sama dengan. Nah, dapatlah hasilnya di sini. A, B, C, D, E. Di nilai 90 itu A, 85B, 75C, 63D, dan 0 itu adalah E. Kemudian kita bikin nilai by VLOOKUP-nya dulu. Sama dengan VLOOKUP. Caranya sama seperti VLOOKUP juga sama. Oke, tutup buka kurung. Ketik di E, kita klik di nilainya. Titik koma, kita blok tabelnya, tabel array ini yang nama tabel array itu ini, kita kunci. Kita di sini ada kolom index number, berarti di kolom mana nilai huruf itu berada, di kolom nomor 2. Kita ketik 2 juga. Kita mencari, karena di sini kan 90 itu A, 85 itu kan berarti kan bukan di range 80 pas kan, itu tuh di range 80 kan. Berarti kita cari true, karena di sini tuh nilai yang mendekati 80 itu ada 85. Kita ketik true. Oke, enter. Kita ketik kita pencet 2 kali. Nah, di sini dapat hasilnya sama. Kemudian kita bikin lagi yang nilai by VLOOKUP-nya. Kita bikin datanya di sini, nilai huruf dari 0. Terus nilai huruf 0, 0, kemudian 60, kemudian 70, 80, 90. Ntar di sini A, B, C, D, E. Oke, kita langsung borderkan aja semuanya. Kasih warna pada headernya, kita boldkan. Kelebihan. Aduh. Di sini kita tengahkan semuanya supaya rapi ya. Nah, di sini kita coba yang VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nilainya tadi kita klik, kita titik koma, kita blok semua nilai tabel array yang bentuknya VLOOKUP ini. Terus kita kunci, kita cari dia nilai huruf ini ada di baris kedua, row 2. Range ini juga sama, kita bikin kayak tadi false true juga, karena kan mendekati juga itu kan. Enter, kita klik 2 kali. Nah, oke, selesai deh guys. Di sininya baru selesai sininya. Kita tambahkan lagi untuk mencari XLOOKUP-nya di sini ya. Kita blok. Kita kasih warna. Warnanya terserah apa aja. Warna biru terus. Ini oke lah ya. Nah, sini kita bikin niche, bawahnya nama. Sini kita bikin titik 2. Nah, di sini untuk kita mencari VLOOKUP-nya di sini, XLOOKUP-nya di sini maksudnya. Kita tengahkan. Nah, oke, sekarang kita mulai cari ya di sini ya. Kita bold dulu. Di sini kita cari sama dengan XLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya. Kita kan karena untuk mencari nama pada niche, maksudnya itu kayak niche berapa yang muncul nama siapa nanti gitu kan. Berarti kita klik di sini, niche ini, kita ketik, kita titik koma lagi, lookup array-nya itu di sini, niche ini, di baris ini semua.
blok aja, kita kunci, jangan lupa. Nah, return array itu tuh kalau misalnya kita mau mencari nilai ini hasilnya apa gitu loh, kita namanya dapatnya siapa nanti kan. Nah, return array itu. Nah, return array-nya di mana sih? Di sini, di nama ini. Jadi kita blok aja semuanya, kita kunci juga. Nah, titik koma, kemudian if not found. If not found itu berarti ya jika tidak ketemu kan. Kalau tidak ketemu ya berarti kita bikin aja namanya, kita bikin kalimat tidak ketemu, not found. Untuk menampilkan tulisan kita harus pakai namanya tanda petik. Oke, langsung tutup kurung aja, enter. Nah, di sini kan kita belum ada mencari siapa-siapa kan. Jadi masih not found. Kita coba cari di sini niche-nya yang 789 coba. Nah, dapatlah di sini hasilnya Ihsan Alvano Khairika. Karena di sini yang mempunyai niche 789 yaitu Ihsan Alvano Khairika. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian yang menonton video ini tuh bisa menyerap ilmunya dengan baik, dan saya juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.